Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Gading 20 Production. Di video kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 8 atau kelas 2 SMP atau MTS semester 1. Untuk video kali ini sebetulnya ada dua bab, tetapi kita akan membahas bab satu dulu, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Oke, yang pertama bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah membaca teks negara-negara ASEAN, kita mampu nih menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keruangan negara-negara ASEAN secara tepat. Juga setelah berdiskusi mengenai kerjasama antar negara ASEAN, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN. Lalu setelah melakukan pengamatan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Di sebab kali ini kita akan mempelajari juga nih, yaitu mengenal negara-negara ASEAN, interaksi di kawasan ASEAN, pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, pertama-tama sebelum masuk ke materi yang lain, kita harus mengenal dulu nih negara-negara ASEAN itu apa aja. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada Indonesia, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan lain-lain. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu salah satu dari anggota negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia, negara kita ini memiliki iklim yang tropis. Lalu, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga memulai kerjasama di antara negara-negara lainnya seperti ASEAN, PBB, dan GNB. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sekira-kiranya 255,7 juta jiwa. Fakta lainnya adalah komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Nah, anggota ASEAN berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam kira-kira ada 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,9%. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Sedangkan komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan, transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Oke, berikutnya adalah Filipina. Filipina memiliki banyak sekali gunung api aktif. Filipina memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin monsun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Filipina kira-kira ada 104.918.090 jiwa. Komoditas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Filipina tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Berikutnya adalah Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis sama seperti Indonesia. Uniknya, Kamboja memiliki bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring.
Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kamboja kira-kira 16.000 jiwa, kurang lebih 16.000 jiwa. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Kamboja tergabung menjadi anggota ASEAN. Kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Oke, berikutnya adalah Laos. Laos adalah negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Laos merupakan negara yang beriklim tropis. Penduduk Laos pada tahun 2017 kira-kira ada 6 juta jiwa. Komoditas ekspor yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang-barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Oke, berikutnya adalah negara yang sangat dekat dengan kita yaitu Malaysia. Malaysia sendiri wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2018 kira-kira ada 32,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 0,3% per tahunnya. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Menjadi salah satu pemerkasa berdirinya ASEAN, Malaysia aktif dalam berorganisasi internasional seperti ADB, ASEM, FCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Nah, berikutnya adalah Myanmar. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Myanmar kira-kira ada 53 juta jiwa. Awalnya, negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Kesuburan tanah di delta sungai Irrawaddy dan sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian. Myanmar menjadi anggota ADB, FCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALA. Wilayah selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Jadi, di Myanmar ini terdapat dua iklim. Di wilayah selatan beriklim tropis, sementara di wilayah utara beriklim subtropis. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Negara ini memiliki luas daratan yang sempit. Singapura memiliki iklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Singapura kira-kira ada 5 juta jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Salah satu negara pemerkasa ASEAN, Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama. Organisasi kerjasama yang diikuti Singapura antara lain WTO, ADB, dan PBB. Nah, berikutnya adalah negara Thailand. Negara favorit saya yang menjadi negara dari Lisa Blackpink. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Wilayah Thailand ini beriklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Thailand kira-kiranya ada 69 juta jiwa. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Thailand juga termasuk salah satu negara pemerkasa ASEAN. Thailand ikut dalam organisasi internasional seperti ADB, ASM, FCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Oke, yang terakhir ada Vietnam. Vietnam adalah negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95.000 jiwa. Vietnam ini dibagi menjadi 4 nih, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi.
Komoditas impor utamanya yaitu bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Europe Meeting atau ASM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Pertama-tama, apa itu tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Yaitu menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Jadi intinya tujuan dari kerjasama antar negara ASEAN yaitu untuk menjalin hubungan di antara negara-negara untuk mencapai kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi intinya sama aja kayak kerjasama kita ya, kerjasama untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasamanya itu ada banyak nih, kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. ASEAN ini memiliki faktor pendorong dan juga faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Faktor pendorongnya yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan perkembangan teknologi, dan persamaan dan perbedaan budaya. Sementara faktor penghambatnya yaitu terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Nah, di sini ada nih bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Salah satunya di bidang ekonomi. Di sini ada foto kesepakatan ekonomi Indonesia dan Singapura. Selanjutnya, ada juga bidang sosial dan budaya. Ini adalah foto penyelenggaraan festival budaya. Berikutnya ada kerjasama di bidang pendidikan, yaitu ada pertukaran pelajar. Di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, bantuan tentara Indonesia sudah membantu di negara Kamboja. Sementara di bidang penanggulangan bencana adalah pembentukan AHA. Nah, berikutnya adalah upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. ASEAN itu punya 3 pilar, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor pendorong upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN yaitu adanya kekompakan, konsistensi, keterbukaan, saling mengerti, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial. Dan peningkatan kerjasama antar negara ASEAN adalah stabilitas kawasan Asia Tenggara, pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keuangan. Faktornya itu ada faktor alam, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologinya ada teknologi transportasi, teknologi komunikasi. Yang ketiga, ada pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan ekonomi. Yang terakhir, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pengaruh konversinya ada 2, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah, ini ada tambahan nih buat pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan ekonomi, yaitu adanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, sekarang kita udah sampai nih di akhir video. Terima kasih semuanya telah belajar bersama Gading 20 Production. Supaya teman-teman gak ketinggalan materi pembelajaran, silahkan klik like dan tanda loncengnya. Dan jangan lupa klik subscribe untuk ke video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Dadah!